Mas, aku minta satu hal saja. Pilih aku, atau ibumu. Aku tak pernah menyangka, kalimat itu akhirnya keluar dari mulutku sendiri. Tapi bagaimana mungkin aku terus diam, jika setiap hariku dihantui oleh suara dan bayangan ibu mertuaku? Dan sekarang, saat kulangkahkan kaki keluar dari rumah itu, aku bertanya dalam hati, apakah ini akhir dari pernikahanku? Atau justru awal dari segalanya? Pernikahan kami baru berjalan beberapa bulan saat aku mulai merasa bahwa rumah ini bukan rumahku. Aku duduk di ruang tamu yang sepi, menatap dinding kosong seolah bisa memberiku jawaban. Gelas teh yang sudah dingin di atas meja tak sempat ku sentuh, karena sejak pagi pikiranku tak berhenti menimbang, apa aku terlalu sensitif? Atau memang benar, aku hanya sedang bertahan dalam rumah tangga yang seharusnya tak seperti ini? Dinda, kamu udah masak belum? Suara itu lagi, nyaring, tegas, dan tak pernah gagal membuat detak jantungku meningkat. Iya Bu, sudah saya siapkan di dapur, jawabku sambil bergegas berdiri. Bu Lastri muncul dari balik pintu kamar. Wajahnya datar, matanya menelusuri ujung rambutku hingga ujung kaki seperti detektor kesalahan. Aku sudah hafal ekspresi itu, bukan mencari pujian, tapi siap-siap menerima komentar. Masak apa? Tanyanya sambil berjalan ke dapur. Ayam ungkep sama sayur bening bayam, jawabku hati-hati. Langkah kakinya berhenti, matanya menatap panci terbuka. Lalu seperti yang sudah kuduga, ia menarik napas panjang. Sayur bening ya? Kamu tahu nggak, Andi itu dari kecil sukanya sayur lodeh. Bukan begini. Terus ayamnya, kenapa nggak digoreng sekalian? Mana dia kenyang kalau cuma begini? Aku diam. Bukan karena tak bisa menjawab, tapi karena aku sudah capek memberi penjelasan yang tak pernah didengar. Setiap hari seperti ini, ada saja yang salah. Entah itu masakan terlalu hambar, bajuku dianggap terlalu tipis, cara dudukku dianggap kurang sopan, atau bahkan waktu tidur kami pun pernah diatur. Ya, sesampah itu. Pernah suatu malam, Bu Lastri mengetuk pintu kamar kami jam 10 malam. Hanya untuk bilang bahwa suami istri yang baik harus tidur lebih awal supaya bisa cepat punya anak. Andi? Dia mendengarnya juga, tapi seperti biasa, hanya tertawa kecil dan bilang, namanya juga ibu. Aku paham, ia tak ingin membantah. Tapi sampai kapan? Malam itu saat Andi pulang kerja, aku menunggunya di teras. Kupikir, mungkin saat seperti ini lebih tepat untuk bicara. Tanpa Bu Lastri, hanya kami berdua. Mas, panggilku pelan saat dia memarkir motornya. Katanya sambil membuka helm dan melempar senyum kecil. Aku cuma mau ngobrol sebentar. Tentang ibu, kataku hati-hati. Senyumnya langsung memudar. Ia duduk di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Aku ngerti Mas sayang sama ibu, aku juga berusaha sayang. Tapi Mas tahu nggak, aku capek. Rasanya, aku kayak lagi diuji tiap hari. Aku nggak bisa jadi menantu yang sempurna di matanya. Apapun yang aku lakuin selalu salah. Dan Mas diam aja. Andi menunduk. Tangannya memainkan cincin kawinnya yang sudah sedikit longgar. Maaf, katanya akhirnya. Aku bingung, Din. Aku juga nggak tahu harus gimana. Aku menghela napas. Mas, aku nggak minta Mas lawan ibu. Aku cuma pengen Mas ada buat aku. Sekali aja. Bilang ke ibu kalau aku juga bagian dari hidup Mas. Bukan orang luar. Lagi-lagi hening. Malam itu berakhir seperti biasa. Dengan Andi yang tak berani berkata apa-apa, dan aku yang kembali ke kamar dengan dada penuh sesak. Pagi harinya, saat aku sedang menyapu halaman, ku dengar suara Bu Lastri dari dalam rumah. Hari itu, matahari belum tinggi saat suara piring pecah memecah kesunyian dapur. Aku refleks menoleh dari wastafel, di mana aku sedang mencuci sayur. Satu piring makan malam semalam tergeletak pecah berkeping-keping di lantai, di bawah kaki Bu Lastri. Ekspresinya tajam, seakan piring itu hanya pelampiasan dari apa yang sebenarnya ingin ia pecahkan aku. Ini piring mahal, Dinda. Kamu nggak hati-hati banget sih, katanya tajam. Aku menghela napas, meski ingin menjelaskan bahwa bukan aku yang menjatuhkannya. Tapi percuma, di rumah ini, semua kesalahan akan tetap jatuh padaku. Saya minta maaf, Bu. Nanti saya ganti. Jawabku pelan sambil jongkok mengumpulkan pecahan. Tahu begitu dari awal, Andi nggak usah nikah dulu. Lihat sekarang, rumah malah makin berantakan. Lanjutnya, pecahan terakhir kuambil dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kesabaran yang mulai menipis. Aku berdiri dan menatap matanya, bukan menantang. Tapi untuk pertama kalinya,
Aku tidak ingin terus jadi tembok bisu di rumah ini. Bu, saya ngerti mungkin ibu belum cocok sama saya, tapi saya sudah berusaha jadi istri yang baik buat Andi. Dan saya juga manusia, Bu. Saya bisa capek, bisa sakit hati. Matanya menyipit. Jangan ngajarin saya soal rumah tangga ya. Ibu tuh udah ngalamin semua ini sebelum kamu lahir. Aku mengatupkan bibir. Andi masuk ke dapur saat suasana mulai panas. Ia memandang kami bergantian, lalu buru-buru berkata, "Ada apa ini? Kenapa ribut pagi-pagi?" Bu Lastri menunjuk pecahan piring di tanganku. "Istrimu ini, ceroboh." Piring ibu dijatuhinnya. Lalu dia malah ngajarin ibu soal sabar dan sakit hati. Andi menatapku. Sorot matanya ragu, seperti biasa. Seolah meminta maaf tanpa benar-benar membelaku. Dan seperti biasa juga, aku diam. Karena apa gunanya berbicara jika suami sendiri tak mampu berdiri di samping kita? Hari itu aku habiskan di kamar. Tak ingin lagi ada di sekitar Bu Lastri. Tapi meski pintu sudah tertutup, kata-katanya tetap mengendap dalam pikiranku. Malamnya, aku dan Andi makan malam berdua di kamar. Bukan karena romantis, tapi karena aku enggan keluar. Aku sengaja tidak banyak bicara. Tapi Andi untuk pertama kalinya memulai pembicaraan. "Dinda, kamu capek ya?" Aku menoleh pelan. "Apa Mas baru sadar?" Ia menunduk. "Aku tahu kamu selama ini banyak mengalah. Tapi ibu juga..." Aku potong dengan pelan. "Ibu juga apa, Mas? Baik? Hanya tegas? Atau cuma ingin kamu patuh terus dan lupakan aku?" Andi menghela napas. "Aku nggak bisa ninggalin Ibu, Din. Dia satu-satunya orang tua yang aku punya. Dan dia pernah nyelamatin hidupku." Aku mengernyit. "Nyelamatin? Maksud Mas?" Dia ragu. Tapi kemudian berkata pelan, "Dulu, waktu kuliah, aku sakit keras. Butuh biaya gede banget buat operasi. Waktu itu kita udah nggak punya apa-apa. Ayah udah nggak ada. Dan ibu, dia jual perhiasan, rumah kecil warisan nenek, semuanya buat aku. Dari situ aku janji, nggak akan pernah ninggalin dia." Aku terdiam. Sakit yang selama ini ku pendam justru terasa makin pedih. Aku tak ingin memaksa suamiku memilih. Tapi aku juga tak bisa terus menjadi korban atas rasa bersalah yang bukan salahku. "Mas, aku nggak pernah minta Mas ninggalin ibu. Tapi aku juga punya harga diri. Aku istri, bukan anak kecil yang bisa dimarahi tiap hari tanpa sebab. Kalau Mas terus diam, aku yang akan pergi. Bukan karena nggak cinta, tapi karena cinta juga punya batas." Andi menatapku lekat. Matanya mulai merah, tapi mulutnya tetap bungkam. Dalam hati aku berbisik, berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam rumah yang penuh luka? Malam itu, aku menangis pelan di bawah selimut. Tak ada pelukan, tak ada kata maaf. Yang ada hanya hening panjang dan satu keputusan yang mulai tumbuh di dalam hati. Haruskah aku benar-benar pergi sebelum segalanya hancur lebih dalam lagi? Kupandangi koper di pojok lemari itu. Sudah lama tak kusentuh, bahkan sudah berdebu. Tapi hari ini, aku buka lagi. Bukan karena akan liburan, tapi karena aku benar-benar sedang mempertimbangkan untuk pergi. Pagi itu, Andi sudah berangkat kerja. Bu Lastri seperti biasa ada di ruang tengah, menonton sinetron pagi dengan volume keras. Aku melangkah diam-diam ke kamar, mengunci pintu, dan mulai memasukkan beberapa baju ke dalam koper. Tanganku gemetar saat melipat gamis favorit, hadiah dari Andi di ulang tahun pertamaku sebagai istri. Setiap lipatan terasa seperti mengoyak perasaan, tapi aku tahu, jika terus tinggal di sini, aku akan kehilangan diriku sendiri. "Dinda." Suara dari luar pintu membuat jantungku tercekat. "Bu Lastri." Aku buru-buru menutup koper dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. "Ya, Bu," jawabku sambil membuka pintu setengah. Matanya langsung menyapu ke sekeliling kamar. "Ngapain kamu ngunci pintu? Lagi sembunyi apa?" Aku memaksakan senyum. "Enggak, Bu. Lagi beberes lemari aja." Dia menyipitkan mata, mencium sesuatu yang tidak biasa. Tapi akhirnya ia hanya mendengus. "Cepet ke dapur. Cucian piring masih numpuk. Masa kerja rumah aja nggak becus." Setelah dia pergi, aku berdiri mematung di ambang pintu. Napas terasa berat. Semua ini makin terasa tidak sehat. Aku bukan pembantu. Aku istri. Tapi di rumah ini, rasanya seperti tahanan. Malamnya, aku memberanikan diri bicara pada Andi. "Mas, aku mau pindah. Bukan cerai, tapi aku perlu ruang. Aku nggak tahan terus begini." Andi mengerutkan kening. "Pindah? Maksud kamu ke rumah orang tuamu?" Aku menggeleng. "Enggak, aku mau ngontrak aja. Sendiri dulu.
tenangin pikiran, cari napas. Andi diam. Matanya menghindari tatapanku. Dinda, kalau kamu pergi, ibu pasti makin marah. Dia bisa makin benci kamu. Aku menahan napas. Kalau aku tetap tinggal, aku bisa benci diriku sendiri. Andi akhirnya menatapku. Lama, dalam, tapi tak juga mengucap apapun. Malam itu, aku menuliskan surat kecil untuknya. Aku taruh di bawah bantal. Isinya singkat, hanya satu paragraf. Mas, aku pamit. Aku nggak marah. Aku hanya ingin menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Diriku, perasaanku, dan mungkin cinta kita. Pagi-pagi sekali, aku menyeret koper keluar kamar. Masih gelap, ayam pun belum berkokok. Aku sempat menoleh ke arah kamar Bu Lastri. Pintu tertutup rapat, dingin. Langkahku terasa berat. Tapi tiap derap roda koper di ubin rumah itu seperti suara ketegasan. Aku tak lari, aku memilih pergi. Saat aku membuka pintu depan, aku mendengar suara dari belakangku. Pergi juga akhirnya. Bu Lastri berdiri dengan tangan menyilang di dada. Rambutnya masih acak-acakan, mukanya penuh tatapan sinis. Kamu pikir dengan pergi gitu kamu bisa menang? Aku menatap matanya. Tak lagi gentar. Saya nggak pengen menang, Bu. Saya cuma pengen tenang. Dia tertawa kecil, pahit. Ya sudah, silakan. Tapi jangan harap bisa balik lagi ke rumah ini. Aku tersenyum kecil. Rumah ini memang bukan rumah saya, Bu. Dari awal pun nggak pernah terasa begitu. Dan aku melangkah pergi. Tanpa air mata, tanpa penyesalan. Hanya napas panjang dan satu keyakinan dalam hati. Mungkin ini bukan akhir. Mungkin justru ini awal dari semuanya. Beberapa jam setelah aku pindah ke kos sederhana yang kutemukan dekat tempat kerja, HP-ku bergetar. Nama Andi tertera di layar. Aku tak mengangkat. 15 panggilan tak terjawab. 4 pesan masuk. Satu pesan terakhir membuatku mematung. Dinda, ibu nyuruh aku cerain kamu. Jantungku berhenti sesaat. Lalu pesannya disusul lagi dengan yang kedua. Tapi aku nggak sanggup. Aku duduk di lantai kamar kos yang sempit itu. Pandanganku kosong. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya jatuh juga. Aku tahu hari ini akan datang. Tapi tak kusangka secepat ini. Benarkah ini akhirnya? Atau justru awal dari perjuangan yang lebih berat? 2 hari setelah aku pindah, aku masih mencoba membiasakan diri dengan keheningan kamar kos yang kecil tapi tenang ini. Tak ada suara TV nyaring, tak ada teriakan atau sindiran menusuk dari balik dapur. Hanya ada aku, detak jam dinding murah, dan suara kendaraan dari jalan kecil di luar jendela. Rasanya aneh, bebas, tapi juga hampa. Sampai siang itu, saat aku baru selesai menyetrika, suara ketukan keras di pintu membuatku terlonjak. Jantungku berdetak lebih cepat saat ku dekati pintu. Siapa ya? Tanyaku pelan dari balik pintu. Dinda, ini aku. Suara itu, suara yang sangat ku kenal. Andi. Aku membuka pintu perlahan. Ia berdiri di sana, wajahnya kusut, rambutnya berantakan, seolah belum tidur sejak semalam. Kita bisa bicara? Tanyanya pelan. Aku mengangguk dan mempersilakannya masuk. Ia duduk di kursi plastik satu-satunya yang kupunya. Aku duduk di pinggir ranjang. Andi membuka tas kecil yang dibawanya. Mengambil selembar amplop coklat dan menyodorkannya kepadaku. Ini, dari ibu. Aku mengambilnya perlahan. Detak jantungku semakin cepat. Tangan Andi gemetar saat menyerahkannya. Isi amplop itu berat, bukan dalam arti fisik, tapi emosional. Ku keluarkan isinya, selembar surat, tulisan tangan Bu Lastri. Dinda, aku sudah cukup sabar menghadapi kelakuanmu. Sekarang kau sudah berani pergi dari rumah tanpa izin suami. Itu sudah cukup jadi alasan untuk perpisahan. Aku sudah menyiapkan berkas perceraian. Andi hanya tinggal tanda tangan. Kau juga. Aku harap ini jadi pelajaran buatmu. Rumah tangga bukan tempat main-main. Terlebih bukan tempat untuk perempuan pembangkang seperti dirimu. Tertanda, Lastri. Aku membacanya pelan. Setiap kalimat seperti menamparku, berkali-kali. Tapi anehnya, tak ada air mata, tak ada luka baru. Mungkin karena hatiku sudah kebal, sudah penuh luka sejak lama. Aku menatap Andi. Ini maumu juga? Dia cepat-cepat menggeleng. Enggak, Din. Aku bingung harus bagaimana. Kenapa kamu kasih ini ke aku? Tanyaku pelan. Andi mengusap wajahnya. Ibu maksa, kalau aku nggak kasih ini langsung, dia bilang akan datang sendiri ke sini. Terus terang, aku takut dia makin mempermalukan kamu.
Aku terdiam, lelah, letih, tapi di balik itu perlahan ada keberanian tumbuh. Keyakinan bahwa mungkin aku tak lagi harus menunggu siapapun menyelamatkanku. Aku gak akan tanda tangan sekarang, kataku tegas. Kalau memang ini harus berakhir, aku yang akan menentukan waktunya, bukan ibu kamu. Andi menatapku lama. Lalu kepalanya tertunduk. Aku tahu kamu marah, tapi aku harus jujur. Aku juga tertekan, Din. Aku gak pernah bisa benar-benar melawan ibu. Sejak kecil, aku hidup dari bantuannya. Bahkan waktu aku sakit dulu, pas kuliah, dia yang biayain semua pengobatan. Dia sering bilang, aku utang nyawa. Aku menelan ludah. Jadi selama ini kamu diam aja. Bukan karena kamu gak ngerti aku terluka. Tapi karena kamu merasa gak bisa nolak. Andi mengangguk pelan. Kalau aku melawan, Din, aku merasa seperti durhaka. Tapi kalau aku nurut terus, aku menyakiti kamu. Dan di sanalah kami duduk. Dua manusia yang saling mencintai tapi terjebak dalam jaring yang rumit bernama utang budi dan trauma masa lalu. Aku berdiri, meraih surat itu, lalu merobeknya pelan-pelan. Andi terkejut. Dinda, aku menatapnya tenang. Kalau ibumu mau pisahin kita, suruh dia datang sendiri. Tapi kali ini, aku gak akan diam. Aku akan lawan bukan untuk menang, tapi untuk memperjuangkan yang pantas aku perjuangkan. Andi menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat matanya berkaca-kaca. Din, aku pengen kita bisa bareng lagi. Tapi aku gak tahu caranya. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau kamu gak tahu caranya, biar aku yang cari. Tapi kamu harus janji satu hal. Apa? Berhenti jadi anak kecil yang selalu sembunyi di balik ibu. Dan mulai jadi suami yang berdiri di samping istri, bukan di belakang ibunya. Ia terdiam lama. Lalu mengangguk. Perlahan, ragu. Tapi ada kejujuran di sana. Kalau kamu siap, Mas, ayo kita sembuhkan luka ini. Bukan cuma luka kita, tapi juga luka ibumu. Andi menatapku, seperti baru sadar bahwa aku bukan lagi Dinda yang dulu, yang diam dan menunduk. Aku kini berdiri, dan siap untuk melawan. Dengan cara yang paling tak pernah mereka duga. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Andi, aku mulai merenung lebih dalam. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa seorang ibu bisa sebegitu kerasnya kepada menantunya? Mengapa Bu Lastri bisa sedemikian membenci kehadiranku? Bahkan sejak awal aku resmi menjadi istrinya. Aku mulai merangkai kembali potongan-potongan memori, percakapan-percakapan kecil yang dulu kuabaikan. Saat Bu Lastri menyebut betapa susahnya ia membesarkan Andi sendirian. Saat ia bercerita betapa mendalamnya rasa kecewa ditinggal suaminya dulu, dan betapa ia bersumpah tak akan ada perempuan manapun yang bisa merebut anak sematawayangnya darinya. Dari sanalah, aku sadar. Mungkin ini bukan tentang aku. Ini tentang dia, tentang luka lama yang belum pernah sembuh. Dan aku mulai menyusun rencana bukan untuk menyerang, tapi untuk menyentuh. Hari itu aku datang ke rumah mertua tanpa pemberitahuan. Rumah besar itu sunyi. Hanya ada suara kipas angin tua yang menderu dari ruang tamu. Saat aku mengetuk pintu, tak ada sahutan. Tapi pintunya tak dikunci. Pelan-pelan aku masuk. Langkahku gugup, tapi tekadku bulat. Tak lama kemudian, aku melihat sosok Bu Lastri duduk di ruang tengah, sedang menonton sinetron. Tangannya memegang remote TV, tapi sorot matanya kosong. Saat ia menyadari kehadiranku, raut wajahnya langsung berubah dingin. Apalagi yang kamu mau kesini? Masih kurang kamu mempermalukan keluarga ini? Aku menelan ludah, tapi tetap berdiri tegak. Saya hanya mau bicara, Bu. 5 menit saja. Setelah itu, saya akan pergi. Ia menatapku dari ujung mata, lalu menyilangkan tangan di dada. Cepat bicara. Aku duduk di kursi seberangnya. Ku genggam tanganku erat-erat di pangkuan. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Ia mengangkat alis, tidak menjawab. Waktu suami ibu pergi dulu, apa yang paling ibu rasakan? Wajahnya langsung berubah. Sekilas, ada getaran di bibirnya. Tapi ia cepat-cepat menepis. Kenapa kamu bahas itu? Saya ingin mengerti, Bu, karena saya rasa semua ini bukan tentang saya, tapi tentang masa lalu ibu yang belum selesai. Ia tertawa miris. Kamu kira kamu siapa? Psikolog. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya hanya perempuan yang juga sedang mencoba menjadi istri. Dan saya tahu rasanya ditinggalkan. Mungkin tidak seberat yang ibu alami. Tapi saya tahu, kehilangan orang yang kita cintai itu meninggalkan luka yang dalam. Bu Lastri diam. Matanya berkaca-kaca,
tapi ia menatap tajam seolah sedang menahan agar air mata itu tak jatuh. Saya tahu, ibu takut kehilangan Andi, tapi cara ibu mempertahankan dia justru membuat kami berdua hampir hancur. Ia mengalihkan pandangan ke jendela. Semua perempuan yang pernah dekat dengan Andi, mereka cuma datang buat ngerebut dia dari aku. Termasuk saya. Ia tak menjawab. Bu, saya nggak datang untuk ngambil Andi dari ibu. Saya datang untuk hidup bersama Andi. Untuk jadi bagian dari keluarganya termasuk ibu. Tangisnya mulai pecah meski berusaha disembunyikan. Ia mengusap air matanya dengan kasar. Kamu nggak ngerti rasanya jadi aku. Ditendang suami sendiri waktu Andi masih bayi. Hidup susah, sendirian. Aku harus ngelawan dunia demi anakku. Dan sekarang, dia lebih milih kamu daripada aku. Aku bangkit dan mendekatinya. Perlahan ku pegang tangannya yang gemetar. Kalau Andi harus memilih, itu bukan salah saya. Tapi karena dari dulu dia merasa hidupnya bukan miliknya sendiri. Ibu yang ambil semua keputusan. Bahkan ketika dia sakit dulu, dia merasa utang nyawa. Sampai akhirnya dia lupa bahwa dia juga manusia yang butuh memilih, yang berhak punya kehidupan. Bu Lastri terdiam. Isak tangisnya mulai reda. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan tanganku menggenggam tangannya. Kalau ibu mau, saya mau belajar untuk mencintai ibu. Tapi bukan karena takut, melainkan karena hormat. Tapi saya juga butuh dihormati. Sebagai istri, sebagai perempuan yang sama-sama pernah terluka. Ia menunduk, lama sekali. Lalu pelan-pelan ia berkata lirih, "Kamu tahu, Dinda, aku memang gak pernah siap kehilangan Andi. Aku gak pernah siap dia tumbuh dan punya kehidupan sendiri. Mungkin karena satu-satunya alasan aku bertahan hidup, cuma dia." Aku menarik napas dalam. Kalau begitu, biarkan kami sama-sama hidup, sama-sama sembuh. Sore itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Belum ada pelukan, belum ada permintaan maaf, tapi ada pengakuan, ada luka yang terbuka, dan itu langkah awal menuju sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, aku merasa, ini bukan tentang memenangkan pertarungan, tapi menyembuhkan perang yang terlalu lama, dipendam dalam hati seorang ibu. Dan aku tahu, perjuangan belum selesai, karena jalan menuju damai selalu berliku. 3 hari setelah pertemuan itu, aku masih terjaga hingga tengah malam, duduk sendirian di teras kontrakan kecilku. Di atas meja, secangkir teh yang sudah dingin, dan HP yang terus-menerus bergetar karena pesan-pesan dari Andi. "Maaf, aku nggak tahu ibu sekeras itu ke kamu selama ini. Aku egois. Aku tahu, kalau kamu masih mau, aku pengen ketemu." Satu persatu ku baca pesannya tanpa membalas. Aku bingung, aku lelah, tapi di balik semua itu, ada satu bagian dari diriku yang belum sepenuhnya bisa menutup pintu. Karena bagaimanapun juga, aku masih cinta. Hari itu, Andi akhirnya datang. Tanpa janji, tanpa peringatan, ia berdiri di depan rumah, mengenakan jaket abu-abu kesayangannya, wajahnya pucat dan matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. "Dinda, boleh aku masuk?" Aku menatapnya lama, sebelum membuka pintu lebih lebar. Kami duduk berhadapan, hening. Hanya terdengar detak jarum jam dan suara angin di luar jendela. "Aku tahu, semua ini salahku," katanya akhirnya. "Aku terlalu penakut. Aku tahu ibu sering kelewatan, tapi aku nggak bisa. Nggak bisa ngelawan dia. Aku ngerasa, aku utang nyawa." Aku menatapnya. "Aku tahu soal itu. Soal penyakit kamu dulu, dan soal ibu yang bantuin semua biaya. Tapi itu bukan alasan untuk terus membiarkan aku disakiti." Andi mengangguk pelan, menunduk. "Dulu waktu aku kuliah, aku kena infeksi paru-paru parah, hampir nyerah. Ibu yang jual semua perhiasannya, bahkan minjem uang ke orang-orang buat biaya rumah sakit. Dia nggak pernah cerita ke aku waktu itu. Baru aku tahu pas udah sembuh. Sejak itu, aku ngerasa hidupku milik dia." Aku menghela napas panjang. "Aku bisa mengerti itu, Andi. Tapi ketika kamu menikah, hidupmu juga milikku. Harusnya kita jadi satu tim, tapi aku malah selalu merasa sendirian." Andi menatapku, matanya basah. "Aku tahu, dan aku nyesel. Tapi, aku juga capek terus di tengah-tengah kalian. Setiap kali ibu ngomel, aku jadi anak durhaka kalau nolak. Tapi kalau aku nurut, aku jadi suami pengecut. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada sakitku sendiri, sampai lupa bahwa Andi juga terluka. Ia juga manusia,
bukan robot yang bisa menuruti semua tanpa dampak. Aku cuma pengen tahu satu hal, Din. Suaranya lirih. Masih ada tempat buat aku nggak di hidup kamu? Aku terdiam, memandangnya lekat-lekat. Dan di dalam tatapannya, aku melihat lelaki yang dulu aku cintai yang bukan sempurna, tapi pernah membuatku yakin untuk berjalan bersamanya dalam suka dan duka. Kalau kamu benar-benar mau berubah, bukan cuma untuk aku, tapi juga untuk dirimu sendiri. Maka iya, masih ada tempat, tapi kita nggak bisa balik kayak dulu. Andi mengangguk, aku ngerti. Mulai sekarang, kita yang ambil kendali, bukan ibu lagi. Beberapa hari setelah itu, kami mulai pelan-pelan membangun kembali komunikasi. Tidak langsung tinggal serumah, tapi cukup sering bertemu. Kami mulai seperti teman lama yang saling belajar dari awal, lebih jujur, lebih terbuka. Aku pun kembali beberapa kali mengunjungi Bu Lastri. Hubungan kami masih kaku, tapi setidaknya tak lagi diwarnai caci maki. Ia bahkan mulai bertanya tentang kabarku, tentang pekerjaanku, meski sesekali nada sinisnya belum benar-benar hilang. Namun yang membuatku waspada adalah sikap Bu Lastri yang semakin diam. Tidak lagi meledak-ledak, tapi mulai mengawasi, seperti menyimpan sesuatu. Dan firasatku benar. Satu malam, saat aku pulang dari bekerja, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Jaga suamimu baik-baik, Dinda. Karena bukan cuma kamu yang ingin memilikinya. Deg, pesan itu hanya satu kalimat, tapi rasanya seperti belati menancap ke dadaku. Tanganku gemetar saat membacanya berulang-ulang. Nomor tak tersimpan, tak ada foto profil. Tapi aku tahu, ini bukan sembarang pesan iseng. Dan entah kenapa, instingku langsung tertuju pada satu nama, Bu Lastri. Mungkinkah dia mulai menyusun siasat baru untuk memisahkan kami? Malam itu aku tak bisa tidur. Untuk pertama kalinya setelah kami mulai membaik, aku merasa ada bayangan gelap yang kembali membayangi langkah kami. Aku tahu, badai belum benar-benar pergi. Dan pertanyaannya kini bergema di pikiranku. Apakah aku cukup kuat untuk bertahan saat luka lama kembali menyusup di antara cinta kami yang mulai rapuh? Hari itu matahari terasa lebih panas dari biasanya, meskipun langit tidak begitu cerah. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggantung di udara dan aku benar. Andi mengajakku bertemu di sebuah taman dekat kantor tempatku bekerja. Ia bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan. Suaranya terdengar canggung di telepon, tak seperti biasanya. Aku tiba lebih dulu, duduk di bangku dekat pohon besar, mencoba menenangkan pikiran. Andi datang 10 menit kemudian, mengenakan kemeja biru yang belum sempat disetrika, wajahnya lesu dan matanya tampak bengkak. Ada apa, Mas? Tanyaku pelan. Ia duduk di sampingku, tapi tak langsung menjawab. Jemarinya saling menggenggam erat, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam dirinya. Aku baru dari rumah ibu. Aku mengangguk, menunggu. Andi menatapku, dan aku tahu dari sorot matanya bahwa ini bukan percakapan biasa. Ia sedang membawa bom waktu. Ibu bilang, aku harus menceraikan kamu, Din. Jantungku seperti diremas tiba-tiba. Apa? Bisikku. Ibu, tahu kita mulai sering ketemu lagi. Dia tahu kita mulai baikan, tapi dia nggak suka. Dia bilang, ini kesempatan terakhir aku buat membuktikan kalau aku benar-benar anaknya. Dia bilang, selama kamu masih ada dalam hidupku, aku akan terus jadi suami lemah yang nurut sama istri dan ninggalin ibunya sendiri. Aku mematung. Aku udah coba bilang, Din. Aku udah coba jelasin kalau kamu bukan penghalang. Tapi ibu malah tambah marah. Dia bilang, kalau aku nggak ceraikan kamu minggu ini, dia bakal potong semua bantuan buat keluarga. Termasuk buat adikku yang masih kuliah. Aku tak tahu harus bicara apa. Rasanya seperti ditampar keras-keras tanpa peringatan. Jadi kamu akan pilih siapa, Mas? Tanyaku, mencoba menahan suara yang mulai bergetar. Ibumu atau aku? Andi menunduk. Lama. Hening. Aku nggak bisa milih, Din. Dan saat ia mengucapkan kalimat itu, rasanya seperti semua harapanku runtuh. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memandangi dinding yang kosong. Air mata sudah kering, tapi hatiku belum juga tenang. Selama ini aku berusaha sekuat mungkin untuk memahami, memaafkan, dan bertahan. Aku mencoba mengerti bahwa Andi punya luka, punya hutang budi. Tapi, sampai kapan aku harus jadi korban dari pertarungan batin antara dia dan ibunya? Apa cintaku tidak cukup untuk dipertahankan? Ponselku berbunyi, pesan dari Andi. Maaf,
Aku butuh waktu. Aku nggak tahu harus gimana. Aku menatap layar lama-lama, lalu meletakkannya pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri dengan serius. Apa aku memang masih pantas diperjuangkan? Atau semua ini cuma membuatku kehilangan harga diri sedikit demi sedikit? 2 hari kemudian, aku memutuskan untuk menemui Bu Lastri. Sendirian, aku ingin menyelesaikan ini dengan kepala tegak. Rumah besar itu masih sama rapi, mewah, dingin. Tapi setiap sudutnya bagai menyimpan duri. Bu Lastri duduk di ruang tamu, mengenakan daster sutra dan bros besar di dada. Wajahnya datar saat melihatku masuk. "Akhirnya kamu datang juga," katanya. "Aku cuma mau tahu, Bu, kenapa Ibu benci sekali sama aku? Apa salahku selama ini sampai Ibu tega minta anak Ibu nyerahin surat cerai?" Ia menyeringai kecil. "Salahmu satu, kamu terlalu berani." Aku mengerutkan dahi. "Kamu nggak nurut, nggak tunduk. Kamu bikin anakku berubah. Jadi laki-laki yang mulai membantah ibunya sendiri. Aku nggak suka itu." Aku menghela napas. "Ibu nggak kehilangan anak laki-laki, Bu. Ibu cuma perlu berbagi. Tapi ibu selalu ingin memiliki Andi seutuhnya. Apa ibu sadar, itu bukan cinta, tapi obsesi?" Seketika mata Bu Lastri berubah tajam. "Jaga mulutmu, Dinda. Kamu bukan siapa-siapa di rumah ini." Aku tersenyum kecut. Justru karena aku pernah jadi siapa-siapa. Aku tahu betapa sakitnya dijatuhkan oleh orang yang bahkan tidak pernah mencoba mengenal hatiku. Aku bangkit berdiri. "Saya sudah cukup, Bu. Kalau Ibu benar-benar ingin saya keluar dari hidup Andi, saya akan pergi. Tapi jangan lupa satu hal." Aku menatapnya lurus. "Kalau Andi kehilangan saya karena tekanan Ibu, suatu saat dia juga akan kehilangan Ibu karena penyesalannya sendiri." Aku meninggalkan rumah itu dengan langkah mantap, meskipun jantungku seperti pecah di dalam dada. Aku tak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan lagi bertahan demi cinta yang tidak melindungiku. Dan aku tidak akan lagi membungkuk demi dihargai oleh seseorang yang tidak pernah berniat mengangkatku. Malamnya, aku mulai menulis surat gugatan cerai. Tanganku gemetar, tapi jiwaku tenang. Mungkin aku akan kehilangan suami. Tapi kali ini, aku tak ingin kehilangan diriku sendiri. Sudah 3 hari, sejak aku mengirimkan salinan surat gugatan cerai ke Andi. Tak ada kabar, tak ada pesan. Seolah-olah semuanya memang harus berakhir diam-diam seperti ini. Dan aku tidak tahu apakah aku lega atau hancur, tapi yang jelas, aku merasa tenang. Karena, untuk pertama kalinya, aku berdiri untuk diriku sendiri, bukan demi menyelamatkan pernikahan, tapi demi menyelamatkan harga diriku. Sampai malam itu, aku sedang menyetrika baju kerja ketika bel pintu apartemen berbunyi. Aku mengintip lewat lubang kecil di pintu. Wajah yang sangat kukenal berdiri di sana, basah oleh gerimis, matanya sembab Andi. Aku membuka pintu perlahan. "Dinda, kita harus bicara," katanya pelan. Aku tak berkata apa-apa, hanya mempersilakannya masuk. Andi duduk di sofa dengan tubuh lunglai, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. "Aku nggak tanda tangani surat cerai itu," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya dalam diam. "Aku nggak akan tanda tangan," lanjutnya. "Kenapa? Bukankah ini yang ibumu mau?" tanyaku, suara lirihku mengandung getir yang tak bisa kusembunyikan. Andi menggeleng pelan. "Aku sudah terlalu lama hidup sebagai bayangan dari anak ideal versi ibu. Aku capek, Din. Capek jadi pengecut." Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Aku harus cerita sesuatu ke kamu. Rahasia yang selama ini aku simpan. Aku harap kamu bisa mengerti." Hatiku berdegup kencang. Seakan-akan tubuhku tahu akan ada sesuatu yang besar terungkap malam ini. Waktu kuliah dulu, aku pernah sakit parah. Hampir setahun aku bolak-balik rumah sakit. Saat itu, aku nggak bilang siapa-siapa, bahkan ke kamu, aku malu. Tapi ibu tahu. Dan diam-diam, dia yang biayai semua pengobatanku. Dia pinjam uang, jual perhiasannya, semua buat nyelamatin aku. Andi terdiam, air matanya menetes. Sejak saat itu, aku merasa berutang nyawa sama ibu. Dia nggak pernah minta bayaran langsung, tapi dia minta satu hal. Jangan pernah menentangnya. Termasuk soal rumah tangga. Aku mengatup bibirku. Antara marah dan iba, itu sebabnya aku selalu ragu buat lawan dia. Aku takut dianggap anak durhaka. Aku takut kehilangan dia setelah semua yang dia korbankan buatku. Aku memejamkan mata.
Perasaanku campur aduk. Tapi sekarang aku sadar, Din. Aku udah kehilangan sesuatu yang lebih besar. Kamu. Andi menggenggam tanganku. Dan aku gak mau itu terjadi. Aku menarik napas panjang. Suaraku gemetar saat bicara. Mas, aku ngerti. Aku ngerti banget posisi kamu. Tapi ini bukan cuma soal siapa yang harus dipilih. Ini soal batas. Dan ibu sudah melampaui batas itu sejak lama. Andi mengangguk pelan. Aku tahu. Ia menarik sesuatu dari tasnya. Sebuah map coklat. Aku sudah mulai konsultasi dengan psikolog. Bukan cuma untuk aku, tapi buat ibu juga. Kita harus cari tahu akar masalahnya, Din. Karena aku juga baru tahu. Ternyata, bukan cuma kamu yang dia tolak. Aku menoleh padanya dengan kening berkerut. Andi melanjutkan, suaranya pelan. Sebelum kamu, aku pernah dekat sama 2 perempuan. Dan dua-duanya mundur. Karena ibu. Aku membatu. Dan sekarang aku sadar, ini bukan tentang kamu. Ini tentang ibu yang belum sembuh dari lukanya sendiri. Andi mengambil napas dalam. Ayah meninggalkan ibu waktu aku masih kecil. Pergi dengan perempuan lain, tanpa pernah kembali. Sejak itu, ibu selalu hidup dengan ketakutan. Takut kehilangan, takut ditinggalkan. Dan semua itu, dia simpan sampai jadi trauma. Sampai akhirnya dia membentuk tameng, mengontrol anak satu-satunya sepenuhnya. Aku mulai mengerti. Benang kusut itu perlahan-lahan terlihat ujungnya. Jadi, Mas mau apa sekarang? Tanyaku, pelan. Andi menatapku lekat. Aku mau kita sembuhkan ini sama-sama. Kita berdua, dan ibu. Bukan dengan cara menyalahkan, tapi dengan membuat ibu pelan-pelan melepaskan. Aku tahu ini gak akan mudah, tapi aku mau berjuang. Aku terdiam, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, kita mulai bukan dari perceraian, tapi dari kejujuran. Andi memelukku. Erat. Tubuhnya gemetar, seolah seluruh beban yang selama ini ia pikul akhirnya mulai terangkat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa kami satu tim. Bukan aku melawan ibu mertua. Bukan Andi di tengah-tengah. Tapi kami berdua. Melawan masa lalu yang belum selesai. Sudah 2 minggu sejak malam Andi datang membawa kebenaran itu. 2 minggu sejak kami memutuskan untuk tidak saling meninggalkan tapi juga tidak membiarkan luka terus membusuk. Aku dan Andi sepakat untuk mendekati ibu perlahan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan penghakiman. Tapi dengan cara yang paling tidak ia duga, pengertian. Tapi mengerti seseorang yang tak pernah membuka dirinya adalah tantangan tersendiri. Hari itu, aku dan Andi memutuskan untuk menjenguk ibu di rumahnya. Bukan dengan niat membahas perceraian atau konflik masa lalu, tapi hanya untuk hadir. Ibu pasti gak akan senang lihat aku, kataku sambil menggenggam tangan Andi di mobil. Tapi kamu harus tahu, Din, ibu juga perempuan. Sekuat apapun benteng yang dia bangun, hatinya tetap bisa disentuh. Jawab Andi sambil menatap lurus ke depan. Sesampainya di rumah, Bu Lastri membuka pintu dengan tatapan dingin. Ngapain kamu datang lagi? Tanyanya tajam padaku. Aku ikut Andi, Bu. Bukan untuk berdebat, hanya ingin silaturahmi. Jawabku pelan. Ibu hanya memutar bola mata. Tapi anehnya, ia tidak menutup pintu. Ia malah berjalan masuk, meninggalkan kami berdiri di ambang pintu isyarat agar kami mengikutinya. Di ruang tamu, suasana hening. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Bu Lastri duduk sambil menyeruput teh, pura-pura tak tertarik. Kalian udah puas bikin malu keluarga? Gumamnya sinis. Aku nyaris membalas, tapi Andi menepuk tanganku, memberi isyarat agar aku diam. Ibu, kita kesini bukan buat ribut, ucap Andi hati-hati. Aku tahu ibu marah, ibu kecewa, tapi boleh nggak, hari ini aja, kita ngobrol bukan sebagai menantu atau mertua, tapi sebagai sesama manusia yang pernah disakiti. Bu Lastri terdiam. Matanya bergerak cepat menatap kami bergantian, seperti sedang menilai niat kami. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Ibu pasti tahu, rumah tangga aku dan Dinda sempat di ujung. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar. Ini bukan hanya tentang kami, tapi juga tentang ibu. Tentang luka yang ibu simpan selama ini. Untuk pertama kalinya, wajah Bu Lastri goyah. Matanya berkedip cepat. Ia menunduk, mengusap ujung jari cangkirnya. Ayah meninggalkan ibu waktu aku kecil. Dan ibu harus berjuang sendirian. Aku tahu itu nggak mudah. Aku nggak pernah bisa bayangin seberapa besar rasa kehilangan yang ibu simpan. Cukup, seru Bu Lastri tiba-tiba, suaranya meninggi.
Jangan bawa-bawa masa lalu, Ibu. Kami terdiam, tapi Andi tidak menyerah. Ibu boleh marah, boleh menyangkal, tapi Ibu juga berhak sembuh, Bu. Aku ikut bicara, meski hati ini bergetar. Ibu, saya tahu Ibu nggak pernah suka saya, tapi kalau boleh jujur, saya iri. Saya iri karena Andi sangat mencintai Ibu, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Saya ingin punya hubungan sekuat itu dengan anak saya nanti. Bu Lastri menatapku, kali ini tanpa kebencian. Ibu tahu nggak, rasa sayang itu bukan hilang, tapi berubah jadi luka karena Ibu terlalu ingin mengendalikan semuanya. Tiba-tiba, air mata menetes dari mata tua itu. Bukan air mata marah, tapi air mata yang seperti sudah lama tertahan. Ibu cuma takut kehilangan. Takut lihat Andi diambil orang, lalu pergi seperti bapaknya dulu. Bisiknya lirih, hening, suasana ruang tamu mendadak berat. Ibu? Andi mendekat, menggenggam tangan ibunya. Aku nggak akan ninggalin Ibu, tapi aku juga nggak bisa kehilangan Dinda. Aku butuh kalian berdua, bukan untuk saling menjauh, tapi untuk saling melengkapi. Tangis Bu Lastri pecah. Ia menangis di pelukan Andi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seorang ibu, bukan mertua. Seorang perempuan yang hatinya rapuh karena pernah ditinggal, dan mencoba keras bertahan dengan cara yang salah. Malam itu kami bicara lama, tentang masa lalu, tentang ketakutan, tentang cinta yang sering tersamar oleh luka. Dan untuk pertama kalinya juga, Bu Lastri berkata padaku, "Maaf Dinda, selama ini Ibu terlalu keras. Ibu pikir, dengan menjaga Andi terlalu erat, Ibu bisa melindungi semuanya. Tapi ternyata, Ibu justru menyakitimu. Aku tak bisa menahan air mata." Aku menggenggam tangan Bu Lastri. Lembut, damai. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mau jujur." Dan sejak malam itu, sesuatu dalam rumah tangga kami berubah. Tidak langsung sempurna, tapi kami tahu kami tidak sendirian lagi. Andi menatapku lekat. "Aku mau kita sembuhkan ini sama-sama. Kita berdua dan Ibu. Bukan dengan cara menyalahkan, tapi dengan membuat Ibu pelan-pelan melepaskan. Aku tahu ini nggak akan mudah, tapi aku mau berjuang." Aku terdiam, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, kita mulai bukan dari perceraian, tapi dari kejujuran." Andi memelukku. Erat. Tubuhnya gemetar, seolah seluruh beban yang selama ini ia pikul akhirnya mulai terangkat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa kami satu tim. Bukan aku melawan ibu mertua, bukan Andi di tengah-tengah, tapi kami berdua. Melawan masa lalu yang belum selesai. Sudah 2 minggu sejak malam Andi datang membawa kebenaran itu. 2 minggu sejak kami memutuskan untuk tidak saling meninggalkan tapi juga tidak membiarkan luka terus membusuk. Aku dan Andi sepakat untuk mendekati ibu perlahan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan penghakiman, tapi dengan cara yang paling tidak ia duga, pengertian. Tapi mengerti seseorang yang tak pernah membuka dirinya adalah tantangan tersendiri. Hari itu, aku dan Andi memutuskan untuk menjenguk ibu di rumahnya. Bukan dengan niat membahas perceraian atau konflik masa lalu, tapi hanya untuk hadir. "Ibu pasti nggak akan senang lihat aku," kataku sambil menggenggam tangan Andi di mobil. "Tapi kamu harus tahu, Din, ibu juga perempuan. Sekuat apapun benteng yang dia bangun, hatinya tetap bisa disentuh," jawab Andi sambil menatap lurus ke depan. Sesampainya di rumah, Bu Lastri membuka pintu dengan tatapan dingin. "Ngapain kamu datang lagi?" tanyanya tajam padaku. "Aku ikut Andi, Bu. Bukan untuk berdebat, hanya ingin silaturahmi," jawabku pelan. Ibu hanya memutar bola mata, tapi anehnya, ia tidak menutup pintu. Ia malah berjalan masuk, meninggalkan kami berdiri di ambang pintu isyarat agar kami mengikutinya. Di ruang tamu, suasana hening. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Bu Lastri duduk sambil menyeruput teh, pura-pura tak tertarik. "Kalian udah puas bikin malu keluarga?" gumamnya sinis. Aku nyaris membalas, tapi Andi menepuk tanganku, memberi isyarat agar aku diam. "Ibu, kita kesini bukan buat ribut," ucap Andi hati-hati. "Aku tahu ibu marah, ibu kecewa. Tapi boleh nggak, hari ini aja, kita ngobrol bukan sebagai menantu atau mertua, tapi sebagai sesama manusia yang pernah disakiti." Bu Lastri terdiam. Matanya bergerak cepat menatap kami bergantian, seperti sedang menilai niat kami. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. "Ibu pasti tahu, rumah tangga aku dan Dinda sempat di ujung. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar,
Ini bukan hanya tentang kami, tapi juga tentang ibu. Tentang luka yang ibu simpan selama ini. Untuk pertama kalinya, wajah Bu Lastri goyah. Matanya berkedip cepat. Ia menunduk, mengusap ujung jari cangkirnya. Ayah meninggalkan ibu waktu aku kecil. Dan ibu harus berjuang sendirian. Aku tahu itu nggak mudah. Aku nggak pernah bisa bayangin seberapa besar rasa kehilangan yang ibu simpan. Cukup, seru Bu Lastri tiba-tiba, suaranya meninggi. Jangan bawa-bawa masa lalu, Ibu. Kami terdiam, tapi Andi tidak menyerah. Ibu boleh marah, boleh menyangkal, tapi ibu juga berhak sembuh, Bu. Aku ikut bicara, meski hati ini bergetar. Ibu, saya tahu ibu nggak pernah suka saya, tapi kalau boleh jujur, saya iri. Saya iri karena Andi sangat mencintai ibu, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Saya ingin punya hubungan sekuat itu dengan anak saya nanti. Bu Lastri menatapku, kali ini tanpa kebencian. Ibu tahu nggak, rasa sayang itu bukan hilang, tapi berubah jadi luka karena ibu terlalu ingin mengendalikan semuanya. Tiba-tiba, air mata menetes dari mata tua itu. Bukan air mata marah, tapi air mata yang seperti sudah lama tertahan. Ibu cuma takut kehilangan. Takut lihat Andi diambil orang, lalu pergi seperti bapaknya dulu. Bisiknya lirih, hening, suasana ruang tamu mendadak berat. Ibu? Andi mendekat, menggenggam tangan ibunya. Aku nggak akan ninggalin ibu, tapi aku juga nggak bisa kehilangan Dinda. Aku butuh kalian berdua, bukan untuk saling menjauh, tapi untuk saling melengkapi. Tangis Bu Lastri pecah. Ia menangis di pelukan Andi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seorang ibu, bukan mertua. Seorang perempuan yang hatinya rapuh karena pernah ditinggal, dan mencoba keras bertahan dengan cara yang salah. Malam itu kami bicara lama, tentang masa lalu, tentang ketakutan, tentang cinta yang sering tersamar oleh luka. Dan untuk pertama kalinya juga, Bu Lastri berkata padaku, "Maaf Dinda, selama ini ibu terlalu keras. Ibu pikir, dengan menjaga Andi terlalu erat, ibu bisa melindungi semuanya. Tapi ternyata, ibu justru menyakitimu." Aku tak bisa menahan air mata. Aku menggenggam tangan Bu Lastri. Lembut, damai. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mau jujur." Dan sejak malam itu, sesuatu dalam rumah tangga kami berubah. Tidak langsung sempurna, tapi kami tahu kami tidak sendirian lagi. Kadang, yang merusak sebuah rumah tangga bukan orang ketiga dari luar, tapi orang terdekat yang tak pernah mau belajar melepaskan. Jangan biarkan luka lama yang tak disembuhkan menular jadi luka baru pada generasi berikutnya. Belajarlah memaafkan bahkan jika itu dimulai dari orang yang paling sulit untuk kita peluk. Cerita ini menyentuhmu? Mungkin kamu atau orang yang kamu kenal sedang berada di posisi Dinda, Andi, atau bahkan Bu Lastri. Bagikan cerita ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Tinggalkan komentarmu. Apa pelajaran terbesar yang kamu ambil dari kisah ini? Dan jangan lupa, klik follow untuk kisah-kisah lainnya yang menyentuh hati dan membuka mata. Karena kadang, cerita fiksi adalah cermin yang paling jujur untuk hidup kita sendiri.